Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk di Indonesia, yang juga berdampak kepada Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sragen, membuat kita dituntut untuk berpikir bijak, cerdas, inovasi, dan kreatif. Pada saat pandemi atau pada saat awal-awal pandemi melanda madrasah, kita dituntut untuk melakukan 5K dan 1M. Salah satunya adalah penggunaan disinfektan atau hand sanitizer. Awal-awal kita menggunakan hand sanitizer buatan dari pabrik yang bahan bakunya dari bahan kimia. Namun dalam perjalanan waktu, inovasi, kreatif, tim, dan keluarga madrasah, MT Negeri 4 Sragen mampu untuk membuat ekoenzim yang terbuat dari sampah organik, buah-buahan, dan sayuran menjadi disinfektan yang organik, yang salah satunya adalah hand sanitizer, yang sampai saat ini kita memakainya dan selalu digunakan untuk pencegahan COVID-19. MT Negeri 4 Sragen adalah madrasah adiwiyata yang menempati lahan 1,8 hektar yang terdiri dari 1.174 pohon atau tumbuhan dengan 73 jenis tanaman atau pohon yang dihuni oleh 1.000 warga lebih di madrasah ini. MT Negeri 4 Sragen mempunyai 1 koperasi dan 3 kantin yang sangat-sangat berpotensi untuk menghasilkan sampah organik, sayur, ataupun buah. Hal inilah yang membuat kita berpikir cerdas dan inovasi. Sampah-sampah itu kita buat dengan sistem fermentasi menjadi ekoenzim dan turunannya. Kegiatan ini yang kita mulai tahun 2020 sampai sekarang, atau kurang lebih 2 tahun belakang ini, itu mencerminkan bahwa keluarga besar madrasah peduli dan inovasi dalam menggunakan bahan baku yang ada, sehingga kami keluarga besar mencanangkan madrasah ramah lingkungan ataupun eko madrasah. Dengan eko madrasah ini kami berharap semua warga madrasah, semua masyarakat, siapapun yang mengetahui inovatif kami ini bisa melakukan hal yang sama, hal yang sangat sederhana dari limbah sampah sayur dan buah untuk membuat ekoenzim dan keturunannya. Kami keluarga besar MT Negeri 4 Sragen terus berupaya berinovasi, kreasi dengan slogan kami terus bergerak untuk yang terdepan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk mengaktualisasikan dan memanfaatkan leftover buah dan sayur yang ada di lingkungan MTS Negeri 4 Sragen ini melalui produk yang berupa ekoenzim. Ekoenzim adalah merupakan cairan organik yang dibuat dari hasil fermentasi buah dan sayur ditambah dengan gula jawa atau molase selama 3 bulan. Pada fermentasi yang pertama nanti akan menghasilkan CH3COOH atau asam asetat. Kemudian fermentasi yang kedua akan menghasilkan alkohol. Sedangkan fermentasi yang ketiga akan menghasilkan enzim. Karena komposisi dari ekoenzim yang sangat kompleks ini, maka larutan ekoenzim bisa digunakan untuk berbagai manfaat dan bisa diturunkan menjadi beberapa produk yang bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan di MTS Negeri 4 Sragen. Adapun
produk turunan atau manfaat dari ekoenzim, sebelumnya saya kenalkan ini adalah merupakan produk utama kami, yaitu berupa ekoenzim. Kemudian dari ekoenzim bisa diturunkan menjadi pupuk organik cair, pupuk organik cair atau POC yang bisa dimanfaatkan untuk pemupukan tanaman di lingkungan madrasah ini. Kemudian produk yang kedua yaitu berupa hand sanitizer. Ini adalah hand sanitizer dengan pewangi, tambahan pewangi yaitu kopi. Kemudian produk yang berikutnya yaitu berupa deterjen cair. Deterjen cair. Kemudian produk berikutnya yaitu berupa sabun cuci piring. Ini adalah sabun cuci piring. Kemudian produk berikutnya yaitu pembersih lantai atau pembersih keramik. Kemudian produk yang ke-6 yaitu obat penutup luka untuk penyembuhan luka. Ini adalah ekoenzim murni yang diencerkan sehingga bisa disemprotkan pada luka, nanti akan mempercepat proses pengeringan. Kemudian selain dari ke-6 produk yang kami hasilkan, ekoenzim juga bisa dimanfaatkan untuk menetralkan air kolam lele. Inilah hasil produk di MTS kami, yaitu yang utama ekoenzim, kemudian diturunkan menjadi produk turunan, produk turunan yang semuanya bermanfaat. Dari ekoenzim dan turunannya ini bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan yang ada di madrasah kami, dan semuanya adalah merupakan produk ramah lingkungan. Solotip dan implementasi. Inovasi tersebut dapat diimplementasikan atau replikasi dan memberi kontribusi dalam pengembangan potensi dan solusi, minimal mengurangi permasalahan lingkungan di sekitar. Prinsip berkelanjutan dari inovasi yang kita lakukan, yang pertama adalah menjawab isu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian yang kedua, gaya hidup berkelanjutan tercermin pada produk, perilaku, dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi dan mengubah akses sumber daya yang ada di MTS Negeri 4 Sragen. Gaya hidup seperti ini dapat dimulai dari langkah sederhana dari tingkatan yang paling kecil, yaitu diri sendiri dan keluarga. Salah satunya adalah dengan memilah sampah dan mengolahnya untuk berbagai kebutuhan manusia dengan program 3R, yaitu reduce, reuse, and recycle. Jawa ini dengan ukuran 1,5 kg. Kemudian yang kedua adalah sampah organik, yaitu sisa atau kulit sayur dan buah yang masih segar. Di sini beratnya adalah 4,5 kg. Kemudian bahan yang ketiga adalah air, yang mana air di sini volumenya adalah 15 liter. Dengan demikian, untuk perbandingan bahan yang digunakan untuk membuat ekoenzim adalah 1 dibanding 3 dibanding 10. 1 adalah gula Jawa, yaitu 1,5 kg. Kemudian 3 itu adalah sampah organik. Di sini masanya 4,5 kg. Kemudian yang ketiga itu adalah perbandingan 10, yaitu air 15 liter. Kemudian langkah pembuatan
pertama, larutkan gula Jawa ke dalam 15 liter air sambil diaduk agar semuanya larut dalam air. Sampai larut. Kalau sudah, masukkan sampah organik, yaitu sisa kulit buah dan sayur yang telah dipotong kecil-kecil dan dicuci bersih. Masukkan ke dalam larutan gula Jawa. Sampah organik ini rasanya 4,5 kg. Setelah sampah organik masuk semua dalam larutan gula, diaduk sampai merata. Kemudian ditutup dengan rapat. Agar penutupan rapat, maka di sini perlu dilakban agar tidak terkontaminasi dengan gas oksigen. Ini nanti dilakukan selama 3 bulan. Untuk bulan pertama nanti akan menghasilkan CH3COOH atau asam asetat. Kemudian untuk fermentasi bulan kedua nanti akan menghasilkan alkohol. Dan fermentasi yang ketiga nanti akan menghasilkan enzim. Sehingga komposisi yang ada di dalam ekoenzim ini nanti semakin kompleks. Kemudian untuk mudah mengingat tanggal pemanenannya, maka di sini perlu diberi label. Yang pertama, pembuatan Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. Kemudian label yang kedua yaitu pengaduan pertama. Setelah 1 minggu nanti akan diaduk. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan gas-gas yang ada pada pembuatan ekoenzim. Pengaduan pertama nanti 1 minggu berarti tanggal 15 November. Kemudian pengaduan kedua
2023. Oh iya, 2023. Setelah tertutup rapat dan diberi label, wadah pembuatan ekoenzim ini nanti disimpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari dan tetap ada sirkulasi udara secara langsung, sehingga proses fermentasi bisa berlangsung secara sempurna. Demikian proses pembuatan ekoenzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan cara pembuatan sabun deterjen ramah lingkungan dari bahan ekoenzim. Yang pertama yaitu bahannya adalah ekoenzim. Kemudian yang kedua adalah MES. MES adalah singkatan dari metil ester sulfanat. Yang mana MES ini adalah merupakan limbah dari kelapa sawit, sehingga bahan ini sangat bagus untuk membuat deterjen karena merupakan bahan yang ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga nanti ditambahkan dengan larutan garam dapur, yang mana larutan garam dapur ini berfungsi sebagai pengental. Kemudian berikutnya nanti ditambahkan dengan pewangi, ini selera, kalau mau ditambahkan lebih bagus, seandainya tidak apa-apa. Kemudian langkah pembuatan yang pertama, ini MES, ini bentuknya agak kasar, sehingga di dalam pembuatan itu harus dilarutkan terlebih dahulu. Untuk mempercepat pelarutan, maka MES ini harus direndam dulu selama 1 malam. Direndam 1 malam, kemudian nanti setelah larut nanti baru dipanaskan. Nah, untuk mempercepat perendaman pelarutan, maka di sini saya sudah menyiapkan MES yang sudah dilarutkan dalam waktu 1 malam, sehingga semuanya sudah larut. Setelah larut, maka larutan MES ini dipanasi dengan api yang kecil sambil diaduk-aduk. Sambil diaduk-aduk, warnanya semula putih. Setelah dipanaskan, MES nanti warnanya menjadi bening sampai larut semua, sehingga warnanya bening. Di sini sudah muncul busa. Sudah larut semua. Pemanasan tidak usah menunggu sampai mendidih. Kalau sudah larut, maka api bisa dimatikan. Kemudian diturunkan dari kompor. Tunggu beberapa saat sampai dingin, kira-kira suhunya 30 sampai 40 derajat Celcius. Setelah larutan MES ini agak dingin, kemudian tadi MES yang sudah dilarutkan dengan volume air 250 ml, kemudian ditambahkan dengan ekoenzim murni. Tambahan ada? Atau saya nambahkan? Yang volumenya 150 ml. Dituang sambil diaduk-aduk. Lama-kelamaan nanti berat, mulai mengental. Diaduk terus. Kalau sudah ditambahkan dengan larutan garam dapur. Larutan garam dapur ini berfungsi sebagai pengental. Abot. Terus kalau masih berat nanti bisa ditambahkan dengan air sesuai dengan selera.
campuran dari ekoenzim dan mes sudah mengental. Kalau masih terlalu kental bisa ditambahkan dengan sedikit air sesuai dengan selera. Kemudian diaduk lagi. Kemudian ditambahkan dengan pewangi. Ini saya mengambil pewangi lemon kurang lebih 10 ml. Ini lemon yang masih murni. Seandainya tidak murni, kita bisa mengambil lemon dari fermentasi kedua. Jadi ekoenzim yang sudah jadi kita fermentasi kedua dengan menggunakan buah dari lemon, difermentasi selama 1 bulan. Kita tambahkan air lagi karena masih mengental. Siap, Dok? Ini masih berat, tambahkan air lagi. Isi, Pak. Demikian pembuatan dari ekoenzim. Kemudian setelah selesai nanti pembuatan dari deterjen cair ya. Nanti kalau sudah selesai, maka deterjen ini nanti akan kami kemas dalam botol-botol cantik seperti ini agar lebih menarik, dan deterjen ini nanti sudah siap untuk digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan cara pembuatan sabun cuci piring. Sabun cuci piring yang ramah lingkungan. Yang mana di sini bahan yang kami gunakan adalah bahan utamanya adalah ekoenzim. Kemudian bahan yang kedua adalah mes, metil ester sulfanat. Ini adalah merupakan limbah dari kelapa sawit. Kemudian yang ketiga adalah gliserin. Gliserin ini berfungsi untuk melembutkan tangan sehingga nanti tidak terasa panas. Kemudian yang bahan berikutnya adalah larutan garam dapur. Ini sebagai pengental. Adapun langkah pembuatan, yang pertama ini adalah mes. Ini harus dilarutkan terlebih dahulu. Karena melarutkannya itu sangat lama, maka harus direndam dulu dalam waktu semalam. Nah, untuk mempercepat proses pembuatan, ini saya sudah menyiapkan mes yang sudah direndam dalam waktu semalam. Kemudian setelah mes sudah larut, mes dipanaskan dengan api yang sedang sambil diaduk-aduk sampai menjadi cair. Larutan mes tadi warnanya putih. Setelah dipanaskan, ini sudah mulai bening dan timbul busa. Setelah warnanya bening semua, larut semua, api dimatikan. Jadi tidak sampai mendidih, pemanasan tidak sampai mendidih. Api dipanaskan. Setelah itu wadah diturunkan dari kompor. Ditunggu beberapa saat sampai agak dingin, kira-kira suhunya 30 sampai 40 derajat Celcius. Setelah campuran dingin, ini sudah timbul banyak busa. Kemudian masukkan ekoenzim. Ini volumenya kurang lebih 50 ml. Sambil diaduk. Lama-kelamaan akan terasa berat.
Kemudian campurkan larutan garam dapur yang sudah direndam semalam, dimasukkan. Garam dapur ini berfungsi untuk pengental. Kalau dirasa pengadukan terlalu berat, maka di sini ditambahkan air lagi sambil diaduk-aduk. Kemudian yang terakhir ini ditambahkan dengan pewangi. Ini untuk pencuci piring kita bisa mengambil pewangi lemon. Demikian proses pembuatan sabun pencuci piring. Kemudian untuk yang terakhir itu ditambahkan dengan gliserin. Gliserin ini kita tambahkan kurang lebih 10 ml. Gliserin ini berfungsi yaitu untuk melembutkan tangan, sehingga setelah pencucian piring, gelas, nanti tangan tidak terasa panas dan tangan tetap halus. Demikian proses pembuatan sabun pencuci piring yang ramah lingkungan dan ramah kantong juga, dan lebih ekonomis. Terima kasih. Salah satu manfaat dari ekoenzim yaitu digunakan untuk deterjen, yaitu untuk mencuci gelas, piring, dan alat dapur. Untuk kotoran yang ringan, maka ekoenzim diencerkan, dituangkan dalam wadah, kemudian ditambah dengan air. Lagi. Nah, terus sedikit lagi. Ya. Terus tambahkan sedikit air. Pun gede gitu. Tambahkan sedikit air. Pun. Kalau sudah diencerkan bisa digunakan untuk mencuci piring. Pencuci piring ini ditambahkan gliserin dan pewangi lemon, yang mana gliserin di sini berfungsi untuk melembutkan tangan, sehingga pada tangan tetap halus. Kemudian untuk yang lemon itu untuk menambah aroma sehingga bau piring menjadi segar. Biasanya ya, gelas biasanya bintas, jadi dan tetap
Kemudian hasil dari cucian bisa dilihat, piring gelas yang telah dicuci akan kelihatan lebih bersih, lebih kinclong. Salah satu produk turunan dari ekoenzim adalah untuk membuat deterjen cair. Kemudian deterjen cair ini untuk mencuci pakaian. Adapun langkah-langkah penggunaannya, yang pertama, tuangkan deterjen cair, lagi Budi. Deterjen cair pada air, kemudian dicucek sampai muncul buihnya. Setelah larut semua, maka pakaian atau kotoran yang mau dicuci bisa direndam beberapa saat. Setelah itu baru dikucek satu persatu. Di situ muncul banyak buih karena di dalam proses pembuatannya selain menggunakan ekoenzim murni juga ditambahkan dengan mes. Mes adalah merupakan limbah dari kelapa sawit, yaitu bahan pencuci yang ramah lingkungan. Sebagai pupuk daun kita menyemprotkan ke tanaman tersebut. Jadi pupuk lewat daun. Kalau pupuk lewat akar, sebenarnya nanti bisa langsung disiramkan ke batang tersebut. Ini banding sama ya 1:10. Ada dua cara. Perbandingannya 1:10. Jadi sekaligus ini digunakan untuk pupuk, juga sekaligus untuk pencegahan atau pemberantasan penyakit pada tanaman. Ini ada dua langsung selain menggunakan air yang diperlukan daun, enzim yang dilakukan di dalam air untuk mencegah atau membasmi penyakit jamur yang ada pada tanaman. Di sini adalah putih karena pada ya tanaman putih ada
air, terus ditambah dengan pengharum. Pengharum di sini menurut pada ember yang berisi air. Diaduk dengan tangan tidak apa-apa, karena ini adalah merupakan bahan ramah lingkungan, jadi tidak ada bahan kimia. Ekoenzim antara lain bisa digunakan untuk menyembuhkan luka atau menutup luka gores dengan cara menyemprotkan ekoenzim murni pada luka secara berulang kali. Cara penggunaan ekoenzim untuk menutup luka atau mengeringkan luka. Langkah pertama, bersihkan luka terlebih dahulu, kemudian semprotkan ekoenzim murni pada bagian luka sampai merata. Setelah itu ditunggu sampai kering. Hal tersebut nanti bisa dilakukan 2 kali sampai 3 kali dalam 1 hari sampai luka memulih kembali. Demikian penggunaan ekoenzim dalam menutup luka atau mengeringkan luka. Terima kasih. Manfaatan ekoenzim berikutnya yaitu untuk mengurangi atau menetralisir air kolam lele. Langkah untuk pembuatan cairannya, kita siapkan air sebanyak 1 ember, kurang lebih isinya 5 liter. Kemudian larutkan ekoenzim murni, kurang lebih ini setengah gelas aqua, 12 ini ya. Kita cairkan, encerkan ke ember seperti ini, kemudian dilarutkan. Setelah itu, setelah larut bercampur dengan air, kemudian kita masukkan ke dalam kolam yang berbau ini. Nah, seperti ini. Nah, volume air kolam ini kalau kita hitung ini jari-jarinya 1 meter, kemudian ketinggian air kolam ini kurang lebih ada setengah meter, jadi volumenya adalah 1,57 meter kubik. Jadi kalau dibutuhkan larutan ekoenzim kurang lebih 1 ember atau 2 ember dengan takaran seperti tadi. Nanti kalau kelebihan dari takaran mungkin akan membuat ikan semakin pusing di dalam kolam. Demikian penggunaan ekoenzim murni yang digunakan untuk menetralisir air kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Purwanto sama Tutus dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya kepada MTSN 4 Sragen untuk mengikuti lomba inovasi tingkat provinsi mewakili Kabupaten Sragen dengan harapan semoga menjadi juara yang terbaik sekaligus menjadi teladan sekolah yang peduli berbudaya lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam hormat untuk MTS 4 Sragen. Saya Kapolsek Lipo Ibtu Suparno, Sarjana Hukum, mendukung sepenuhnya MTS Negeri 4 Sragen
mengikuti lomba inovasi tingkat provinsi mewakili Kabupaten Sragen. Semoga berhasil yang terbaik dan selalu menjadi teladan untuk peduli berbudaya lingkungan. Selamat dan sukses MTS Negeri 4 Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.